Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda kelas 9, semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Kali ini kita akan membahas atau akan belajar TIK atau Teknologi Informasi Komunikasi. Adapun materi kali ini Bapak akan membahas mengenai sistem komputer. Baik, untuk selanjutnya Ananda akan kami tampilkan mengenai atau fungsi daripada definisi sistem komputer. Di sini Bapak ada beberapa poin atau tepatnya ada 8 poin, yaitu adalah kita akan membahas mengenai definisi sistem komputer, kemudian casing, kemudian power supply, cooling atau fan, motherboard, memori atau RAM, atau istilah lain disebut namanya random access memory. Berikutnya adalah hard disk drive atau HDD, kemudian yang terakhir adalah optical disk drive atau ODD. Untuk lebih jelasnya Bapak akan membahas mengenai definisi sistem komputer. Definisi sistem komputer: sistem komputer merupakan sekumpulan perangkat komputer yang saling berkaitan dan berinteraksi antara satu sama yang lain untuk menjalankan sebuah proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang sangat dibutuhkan oleh penggunanya. Perangkat-perangkat yang terdapat di dalam sebuah sistem komputer yaitu terdiri daripada hardware, software, dan brainware. Berikut Bapak akan membahas mengenai casing, karena sebuah komputer itu ada bentuknya. Nah, bentuk tersebut itu adalah merupakan yang disebut dengan casing. Casing adalah rumah atau wadah bagi hardware atau perangkat keras komputer, seperti di dalamnya ada motherboard, ada prosesor, ada video card, ada power supply, kemudian ada hard disk, kemudian ada optical drive, dan juga tidak ketinggalan ada pendingin atau kipas pendingin. Fungsi casing adalah sebagai sebuah wadah bagi perangkat keras komputer, juga berguna untuk melindungi perangkat komputer dari debu dan kotoran yang mungkin bisa merusak hardware komputer tersebut. Casing komputer sendiri terbagi atas beberapa jenis menurut ukuran motherboard. Nah, ukuran di sini adalah tergantung besar dan kecil daripada mesin atau motherboard tersebut. Jadi semakin besar ukuran motherboard, maka semakin besar pula ukuran casingnya. Berikut ini adalah jenis-jenis casing komputer berdasarkan jenis ukuran motherboard. Ada yang namanya casing full tower. Ini berdiri, kemudian berdiri atau tegak dengan gambar seperti ini, ya. Kemudian casing full tower ini bentuknya ada dua, ya. Kemudian casing mini tower, ini ada casing bentuknya adalah setengah dari mini tower. Ada casing bentuknya mini tower ini setengah dari full tower. Kemudian ada casing desktop, bentuknya adalah seperti ini, yang bisa diletakkan di atas meja, bisa berdiri atau rebah, atau bisa berbentuk portrait atau landscape. Kemudian casing mini tower attack ini ada juga bentuknya yang seperti ini, dia agak tebal atau agak besar. Kemudian casing slim, ini ramping bentuknya. Kemudian ada juga yang disebut dengan casing lazy server. Lazy server ini adalah casing server yang betul-betul server, besar sekali dan dia berat, ya. Kemudian ada juga bentuk-bentuk casing yang sifatnya adalah untuk memperindah atau mempercantik bentuk casing tersebut. Nah, ini adalah yang terakhir, casing rack mount atau casing yang ditaruh di dalam sebuah rak. Ini akan lebih simpel, akan lebih praktis bila mana kita memilih untuk casing yang terakhir ini. Kemudian berikut kita akan membahas mengenai power supply atau istilah lain namanya adalah catu daya. Power supply atau catu daya ini adalah pengertian catu daya dan jenis-jenisnya, bentuknya, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan namanya adalah catu daya adalah satu alat listrik atau suatu alat listrik yang dapat menyediakan energi listrik untuk perangkat listrik ataupun elektronika lainnya. Pada dasarnya power supply atau catu daya ini memerlukan sumber energi listrik yang kemudian mengubahnya menjadi energi listrik yang dibutuhkan oleh perangkat elektronika
lainnya. Oleh karena itu, power supply kadang-kadang disebut juga dengan istilah electric power converter. Ya. Bentuk atau macam-macam power supply Anda bisa lihat di sini, ada yang boleh dikatakan di sini ada yang persegi, ada yang lonjong, ada juga bentuknya yang seperti ada lubang-lubang. Ini tergantung daripada bentuk daripada casing komputer. Dia akan menyesuaikan bentuk casing ini sesuai dengan yang diperlukan, maka bentuk daripada power supply pun juga berubah. Ada yang untuk yang tipis tentu power supply ini bentuknya lain juga. Nah, seperti Anda lihat di sini adalah bentuk-bentuk power supply yang macam-macam. Baik, Anda akan Bapak lanjutkan kepada cooling, atau istilah lain namanya adalah fan, pendingin. Cooling atau pendingin artinya di sini adalah pendinginan komputer atau pendinginan CPU. CPU ini adalah Central Processing Unit, adalah tindakan mengurangi atau menghilangkan panas dari sebuah komputer. Panas pada komputer berpotensi merusak atau memperlambat kerja sebuah komputer. Terdapat beberapa cara untuk mengurangi panas pada sebuah komputer. Ya. Adapun bentuk daripada gambar cooling atau fan ini adalah macam-macam bentuknya. Ya, ada yang sifatnya memberikan angin ke dalam, ada juga yang sifatnya adalah mengeluarkan angin panas dari dalam CPU keluar. Nah, itu adalah bentuk-bentuk daripada cooling atau fan atau pendingin yang disediakan atau yang dipakai di dalam sebuah motherboard atau casing. Baik, kita lanjutkan kepada motherboard atau istilah lain namanya adalah papan induk. Motherboard atau papan induk ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti papan induk. Ada juga yang menyebut mainboard dan ada juga yang menyebut MOBO atau motherboard. Pengertian motherboard adalah papan sirkuit atau papan induk, tempat menaruh berbagai macam komponen elektronik yang saling berkaitan satu sama lain. Biasanya terdapat pada komputer PC atau personal komputer. Seperti yang kita ketahui, motherboard atau mainboard pada PC merupakan tempat memasang komponen-komponen komputer yang di dalamnya terdapat soket tempat memasang prosesor, RAM, hard disk, VGA, sound card, LAN card, dan komponen-komponen pendukung lainnya. Kemudian detail gambar motherboard bentuknya adalah seperti ini. Silakan Anda lihat di sini nanti lebih sama. Ya, ini adalah bentuk dari motherboard. Makanya dikatakan motherboard ini adalah mother atau induk. Semua tempat menempelkan atau menyimpan peralatan, baik itu memori, baik itu pen, baik itu hard disk, soket-soket ini adalah tempat menyimpan atau menempelkan di sini. Ya, sehingganya di sini dikasih nama ada untuk CPU fan connector, kemudian ada juga input output panel connector, kemudian ada integrated internet untuk internet dan lain sebagainya. Silakan Anda nanti perdalami lagi untuk mengetahui bagaimana tempat atau melihat sebuah motherboard untuk menyimpan beberapa soket-soket yang ditempelkan di dalam motherboard tersebut. Baik, Bapak lanjutkan lagi ke memori. Memori istilah lain itu yang disebut dengan RAM atau kepanjangan dari Random Access Memory. Pengertian dan fungsi RAM, ya. Nah, pertama pengertian RAM. RAM itu adalah Random Access Memory atau RAM adalah perangkat dalam sebuah komputer atau gadget yang dapat mengakses memori secara acak dengan cepat. Terkadang RAM juga disebut sebagai memori utama dalam sebuah perangkat. Nah, kemampuan RAM untuk mengakses data secara acak membuatnya lebih cepat menampilkan data. Selain itu, RAM juga dapat menyimpan data sementara pada perangkat saat perangkat tersebut menyala dan data belum sempat disimpan pada hard disk. Dapat dikatakan
Pengertian dan fungsi RAM. Pengertian RAM, Random Access Memory atau RAM, adalah perangkat dalam sebuah komputer atau gadget yang dapat mengakses memori secara acak dan cepat. Terkadang RAM juga disebut sebagai memori utama dalam sebuah perangkat. Kemampuan RAM untuk mengakses data secara acak membuatnya lebih cepat menampilkan data. Selain itu, RAM juga dapat menyimpan data sementara pada perangkat saat perangkat tersebut menyala dan data belum sempat disimpan pada hard disk. Dapat dikatakan bahwa RAM adalah perangkat memori yang paling cepat dalam suatu komputer dibandingkan dengan jenis perangkat memori lain seperti hard disk atau hard disk drive dan SSD atau solid state drive. Baik, bentuk daripada memori yang tadi Bapak tampilkan bentuknya adalah seperti ini. Jadi bentuk memori ada yang panjang, ada yang pendek. Terkadang juga ini satu lempeng ini dia mempunyai hitungan atau mempunyai kapasitas tertentu. Hitungan RAM itu ada yang namanya boleh dikatakan dalam bentuk megabyte atau 5 megabyte. Nah, jadi artinya ada 8, RAM-nya 8, RAM-nya 16, RAM-nya 32, RAM-nya 64, itu adalah kelipatan. Itu adalah bentuk RAM. Ada juga RAM yang seperti ini biasanya RAM untuk laptop. Ini adalah untuk PC. Yang panjang-panjang ini adalah RAM yang diperuntukkan untuk PC atau komputer atau personal komputer yang ada casingnya, seperti yang tadi ditampilkan sebelum gambar ini. Baik, kita lanjutkan lagi ke hard disk atau hard drive atau dikatakan juga namanya HDD. HDD atau hard disk, fungsi daripada HD atau hard disk ini adalah merupakan ruang simpan utama dalam sebuah komputer. Disitulah seluruh sistem operasi dan mekanisme bekerja kantor dijalankan, setiap data dan informasi disimpan. Dalam sebongkah hard disk terdapat berbagai macam ruang-ruang kecil atau istilah lain disebut namanya direktori atau folder atau subdirektori atau subfolder yang masing-masing dikelompokkan berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Disitulah data-data diletakkan. Ya. Adapun bentuk daripada hard disk, bentuk fisiknya adalah seperti ini. Ya. Bentuk fisik daripada hard disk seperti ini. Nah, kapasitas daripada hard disk itu macam-macam. Ada yang mulai dari hitungannya megabyte, gigabyte, dan yang sekarang sudah mencapai ke hitungan kapasitas yang lebih besar, yaitu namanya terabyte. Seperti di sini ada yang namanya 2 TB, berarti 2 terabyte. Nah, seperti Anda tahu bahwa 1 TB itu adalah sama dengan 1 TB itu sama dengan 1000 GB. 2 TB berarti 2000 GB. Itu lebih besar, ya. Baik, Ananda, itu kita lanjutkan lagi ke optical disk drive atau ODD. Bentuk daripada ODD ini atau pengertian sebelumnya adalah pengertian optical drive beserta fungsi dan cara kerjanya adalah alat yang kompleks dengan banyak komponen penyusun. Optical disk drive atau ODD adalah salah satu komponen yang umum kita ketemui di komputer atau laptop. Ya. Gambar CD drive atau CD-ROM, ya. Gambarnya seperti ini. Biasanya CD-ROM itu adalah sudah ditempel di dalam sebuah laptop atau di dalam sebuah komputer PC, namun tidak ada di dalam sebuah notebook. Kenapa? Karena tempatnya besar dan tempatnya sama dengan CD-ROM ini adalah besar. Jadi kalau di notebook itu tidak ada, dan kalau ada notebook mau menggunakan atau membaca CD maka harus ada tempelan atau artinya ada alat tambahan yang disebut namanya adalah CD-ROM eksternal. Baik, Ananda, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak ucapkan terima kasih kepada Anda semua. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.